dalam nama kuasa Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang kedua, pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya. Injil Yohanes, ya, Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai 11, kita akan baca bergantian yang ada Alkitab. Sudah semuanya? Perkawinan di Kana. Saya saya ganjil, jenengan ganep ya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ayat 5, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu bagaimana dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Dalam perikop ini sudah tidak asing lagi, mungkin kalian sudah mendengarkan 10-20 khotbah tentang ini. Namun pada kesempatan ini ada sesuatu yang berbeda sedikit. Pasti setiap penyampaian firman Allah ada suatu berkat yang berbeda. Saudara, di dalam perikop ini, singkat ceritanya, ada orang punya kerja mengawinkan anaknya, ya, mengawinkan anaknya bukan 1 hari, tapi 3 hari 3 malam, ya. Di sini pada hari yang ketiga, berarti sudah hari yang ketiga. Tentunya orang yang punya kerja ini sudah persiapan, berbagai persiapan. Kalau di daerah-daerah begini barangkali sudah ada panitia, pembentukan panitia pernikahan dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Sudah dibentuk sedemikian rupa, sudah didesain bagian rupa, mau mengundang berapa orang, yang diundang berapa orang, dan persiapan segalanya sudah jelas. Ya, persiapan makanan, persiapan minuman, semuanya sudah jelas sampai pada hari yang ketiga. Namun pada hari yang ketiga, rupa-rupanya mungkin tamunya meledak, ya, tamunya banyak, sehingga di sini dikatakan kekurangan anggur. Nah, tentunya ini merupakan satu masalah, karena anggur adalah suguhan yang saat itu sangat-sangat dibutuhkan. Anggur merupakan, kalau anggurnya habis, suguhannya habis, artinya
itu harga diri yang punya kerja malu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata ya toh, padahal di situ sudah mengundang Yesus, sudah mengundang ibunya Yesus, sudah mengundang orang-orang pejabat-pejabat daerah situ yang luar biasa. Dan ini bukan hanya orang miskin yang mengadakan ini, hari yang ketiga orang kaya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, permasalahan terjadi di dalam perkawinan di Kana ini. Permasalahan terjadi. Jadi permasalahan hidup itu terjadi, itu tidak memandang orang miskin, tidak memandang orang kaya, tidak memandang orang itu tidak memandang orang itu muda atau tua atau anak-anak. Ternyata permasalahan itu ya, terjadi buat siapa saja dan di mana saja. Ya, sekali lagi permasalahan itu terjadi di mana saja dan siapa saja. Cuma tinggal tunggu seperti bom atom. Kadang-kadang tiba-tiba saja, terjadi. Tanpa diduga-duga, kok bisa terjadi? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun yang terjadi, ya, apapun yang terjadi, yang kita tahu di balik masalah ada mujizat. Itu tema yang saya berikan pada kesempatan ini. Di balik masalah ada mujizat. Ya, di balik masalah ada mujizat. Bagaimana cara mendapatkan mujizat itu? Di balik masalah ada mujizat. Tadi saya katakan masalah itu terjadi kepada siapa saja, tua, muda, ya, dan di mana saja. Seperti bom atom yang meledak aja. Kadang-kadang tiba-tiba seperti itu. Namun saya katakan di balik masalah pasti ada mujizat. Ini yang terjadi di dalam perkawinan di Kana ini. Ayat yang ketiga. Jadi bagaimana cara mendapatkan mujizat? Yang pertama, ayat yang ketiga, perhatikan. Bagaimana cara mendapatkan mujizat itu? Ayat yang ketiga dikatakan, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Mereka kehabisan anggur. Ibu Yesus mengatakan kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Jadi yang pertama, bagaimana cara mendapatkan mujizat? Yang pertama adalah datang kepada Yesus. Ibu Yesus datang kepada Yesus kepada alamat yang tepat. Dia datang kepada Yesus kepada alamat yang tepat. Dia datang kepada Yesus, anggurnya habis. Artinya yang pertama, bagaimana cara mendapatkan mujizat? Datang kepada yang punya mujizat. Datang kepada Yesus. Ibu Yesus datang kepada Yesus ke alamat yang tepat. Karena banyak orang yang pada saat menghadapi masalah kebingungan datang kepada paranormal. Orang pinter yang bisa menolong. Ikhtiar, kalau orang Jawa katakan ikhtiar. Saking bingungnya macam-macam datang kepada orang-orang tertentu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi Maria pada saat itu, ibunya Yesus, tahu keberadaan Yesus, tahu siapa Yesus. Dia datang kepada alamat yang tepat. Demikian pula di dalam kehidupan kita. Pada saat kita menghadapi permasalahan kehidupan, kita harus datang ke alamat yang tepat. Jangan sampai salah alamat. Kalau salah alamat ya tidak ada jawaban, justru menjerumuskan kalau salah alamat. Ya.
Kalau salah alamat tidak akan dapat mendapatkan jawaban. Tetapi menjerumuskan mereka yang mengalami suatu masalah hidup. Mari kita coba lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-17. Mazmur 34 ya, akan saya bacakan. Mazmur 34 ayat 17. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Saat kehidupan manusia mendapatkan suatu masalah, rasanya sesek dada itu. Masalah belum selesai, datang lagi. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Amin. Saat kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, kepada alamat yang pas, kepada alamat yang tepat, dikatakan Tuhan mendengar. Mendengar. Tuhan. Ya, Tuhan mendengar. Ya. Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan mereka, dari segala permasalahan mereka. Mendengar. Ya. Jadi kalau punya masalah, memiliki permasalahan, kita datang kepada alamat yang tepat, yaitu kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai kita salah alamat. Ibu Yesus pada saat anggurnya habis langsung dia tidak menyuruh beli anggur saja, carikan anggur, tidak. Dia menghampiri Yesus, datang kepada Yesus, artinya kepada alamat yang tepat. Berseru kepada siapa? Yesus. Dia datang kepada Yesus dan berseru kepada Yesus. Anggurnya habis. Tuhan Yesus mengatakan, mau apa dariku ibu, saatku belum tiba. Pada alamat yang pas. Jangan sampai saat kita memiliki masalah, jangan sampai kita datang kepada alamat yang salah. Itu maksudnya. Jadi pada alamat yang tepat. Dan juga tadi dikatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Telinga Tuhan selalu terbuka untuk yang mau datang dan berseru. Saat ini yang ada di tempat ini banyak waktu untuk datang kepada Tuhan apapun permasalahanmu. Permasalahan satu dengan yang lain berbeda. Ada yang kepingin sembuh, ada yang kepingin pulang. Sebenarnya enak pulang atau enak sembuh tuh? Enak sembuh dulu ya. Hah? Pulang ke surga. Disembuhkan dulu, dipulihkan dulu, baru pulang. Kan begitu. Kuncinya datang kepada alamat yang tepat. Ya, ke alamat yang tepat dulu, kepada Tuhan Yesus, dan berseru seperti Maria. Datang dan berseru kepada Tuhan Yesus. Walaupun waktunya belum tiba saat itu, tapi Maria tahu dia dapat melakukan dengan baik. Oleh sebab itu banyak waktu yang ada di tempat ini. Kita di tempat ini datang tepat ke alamat yang tepat, itu berserulah kepada Tuhan. Jangan di sini datang berseru pada keluarga kita, tidak bisa apa-apa dia. Wah, belum berubah ini, paling gitu tak? Itu Bu Kiki ya. Wah, belum berubah, Bu, belum berubah, kalau masih gini belum.
padahal sudah berseru. Itu penilaian manusia. Datang pada Pak Giarto, Pak, atau pada Mas Andri, sudah bisa pulang aku belum? Berserulah kepada Tuhan. Kami hanya menjembatani saja. Kan begitu? Itu berseru, sudah layak belum? Kalau belum, percuma. Paling-paling hanya pindah tempat. Nah, oleh sebab itu berserulah kepada alamat yang tepat. Seperti Ibu Yesus berseru, dia datang kepada alamat yang tepat, yaitu kepada Yesus dan berseru. Dan kita sebagai orang-orang benarnya Tuhan, apapun permasalahan kita yang membuat kita sesek, seperti napas yang sesak, kok ora sembuh-sembuh, aku sudah sekian tahun, berserulah kepada Tuhan. Dikatakan Tuhan mau mendengar dan mau melepaskan kesesakan kita semuanya. Itu yang pertama. Cara mendapatkan mujizat yang pertama adalah datang pada Yesus. Yang kedua, ayat yang kelima. Ya. Yang kedua ayat yang kelima. Di situ dikatakan, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apa yang diperintahkan kepadamu, buatlah itu. Apa yang dikatakan kepadamu, apa yang diperintahkan kepadamu, buatlah itu. Lakukanlah itu. Jadi yang kedua adalah melakukan perintah Tuhan. Untuk cara untuk bisa mendapatkan mujizat yang kedua adalah melakukan perintah Tuhan. Sehingga Maria pada saat itu ibunya Yesus mengatakan kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apa yang diperintahkan kepadamu, lakukanlah itu. Jadi yang kedua supaya mujizat itu terjadi, ya, cara mendapatkan mujizat supaya mujizat terjadi, melakukan perintah Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Nah, ayat yang ke-7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tembayan-tembayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan, yang diperintahkan Yesus kepada pelayan-pelayan itu, suruh mengisi tembayan-tembayan. Suruh mengisi. Yang diperintahkan, isilah. Di situ ada 6 tembayan. Tembayan itu untuk membasuh kaki. Disuruh mengisi, kadang-kadang tidak masuk akal. Diperintahkan ya tidak masuk akal. Wong anggurnya habis, kok disuruh mengisi apa? Tembayan. Kayaknya bukan jawabannya. Jawabannya enggak. Harusnya gini. Pelayan ini uang beli anggur, pas kalau itu pas ya. Tapi kalau mengisi tembayan yang diperintahkan Yesus apa? Isilah tembayan-tembayan itu perintahnya. Tetapi pelayan-pelayan tadi apa? Mengisi tembayan-tembayan itu, artinya melakukan perintahnya Yesus. Melakukan perintahnya Yesus. Diperintahkan itu dia lakukan. Walaupun tidak masuk akal. Lawang anggurnya habis kok disuruh mengisi tembayan, disuruh mengisi air, ini enggak masuk akal ini kadang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang di dalam kita melakukan proses kehidupan kita, ya, di dalam kita menjalani kehidupan kita, kadang-kadang rasanya nggak enak, nggak pas, kadang-kadang menyakitkan. Contoh saja, saudara menjalani proses
pembentukan Tuhan di tempat ini. Semua aja. Baik yang namanya pasien di tempat ini maupun yang namanya mentor di tempat ini. Saat kita menjalani proses kehidupan kadang-kadang gak masuk akal. Masa Tuhan bawa saya ke tempat seperti ini? Masa saya harus menjalani sekian tahun. Rasanya kayaknya gak masuk akal. Masa orang tua membawa saya ke tempat seperti ini? Kayaknya kadang-kadang gak masuk akal, gak pas, menyakitkan, tetapi harus kita jalani. Seperti pelayan-pelayan ini, dia jalani saja. Kadang-kadang wah, coba perhatikan, anggurnya habis suruh mengisi tempayan, gak masuk akal. Tetapi saat dijalani oleh pelayan-pelayan ini, yang terjadi beda, saudara. Oleh sebab itu kalau saudara saat menghadapi proses kehidupan, kadang-kadang gak enak, gak pas, menyakitkan, jalani saja. Ya, jalani saja. Kalau itu yang dimau oleh Tuhan, jalani saja. Karena di balik itu ada mujizat. Amin. Di balik semuanya itu ada mujizat. Kalau kita menjalani, di balik itu ada mujizat. Coba diperintahkan pelayan-pelayan. Ibu Yesus mengatakan, apa yang dikatakan kepadamu, apa yang diperintahkan kepadamu, lakukan. Perintahnya Tuhan Yesus saat itu apa? Isi tempayan-tempayan itu. Enggak masuk akal. Ini orang bingung ini. Anggur habis kok suruh ngisi tempayan dengan air. Ya toh? Kadang-kadang itu terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang gak masuk akal, kita dibawa Tuhan di dalam satu proses kehidupan. Kadang-kadang gak masuk akal. Masa Tuhan membawa aku seperti ini? Tapi kalau itu yang dimau dan diperintahkan oleh Tuhan dalam hidup kita, di balik semuanya itu ada mujizat. Amin. Ayat yang ke-8 dikatakan apa? Ayat yang ke-8. Cedoklah, ya. Ayat yang ke-8 dikatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Cedoklah, lalu mereka pun membawanya. Ayat 9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur, ya toh? Dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Saat dicedok, melakukan perintah lagi, cedok, terjadi. Tuhan menyatakan kuasanya. Saat dicedok, saat diisi tadi belum, ya. Saat diisi, tempayan-tempayan diisi, belum terjadi apa-apa. Tapi saat Tuhan Yesus merintahkan lagi, cedoklah. Di situ Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan menyatakan mujizatnya. Cedoklah. Luar biasa, saudara. Pelayan ini hanya melakukan apa yang tidak masuk akal, dilakukan saja. Perintah Yesus dilakukan saja. Cedoklah. Ternyata setelah dicedok, kasihkanlah pemimpin pesta. Dirasakan ternyata anggurnya luar biasa. Bukan sekedar anggur, tapi anggur yang terbaik. Mujizat yang terbaik. Kuncinya apa? Hanya melakukan perintah Tuhan. Cedoklah. Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan mujizatnya. Bagaimana dalam kehidupan kita? Tuhan ingin menyatakan diri dalam kehidupan kita, menyatakan mujizatnya dalam kehidupan kita, dalam masalah kita. Lakukanlah perintahnya.
Walaupun kadang-kadang tidak enak. Saya tadi katakan, dalam proses kehidupan kadang-kadang kita dibawa sesuatu yang tidak enak. Tidak masuk akal. Masa sih aku harus sembuh dengan cara seperti ini? Masa sih permasalahanku harus selesai dengan cara seperti ini? Rasa-rasanya enggak enak. Sampai kapan? Kadang-kadang kita bertanya, aku di yayasan sampai kapan? Tidak usah tanya seperti itu, saudara. Perintah saja, perintahnya lakukan saja. Pelayan-pelayan disuruh Yesus, isi, diisi penuh. Sekarang cedoklah, kasihkan pada pemimpin pesta. Baru di situ Tuhan menyatakan kuasanya. Saat melakukan perintah. Luar biasa. Tuhan menyatakan dirinya di dalam mereka yang mau melakukan perintah Tuhan. Kita buka di dalam Yohanes pasal 14 ayat 21. 14 ayat 21. Itu Yohanes 14 ayat 21. Ya, akan saya bacakan. Barang siapa memegang perintahku, perhatikan, dan melakukannya, perhatikan, dia adalah mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia. Dan yang terakhir, menyatakan diriku kepadanya. Garis bawahi. Saat kita diperintah oleh Tuhan, kita melakukan perintah Tuhan, kita itu mengasihi Tuhan. Dan Tuhan akan mengasihi kita. Allah akan mengasihi kita. Dan bukan hanya mengasihi kita, ternyata jadi perintahnya itu adalah perintah kasih. Jadi kalau kita diperintah untuk melakukan itu, kasihnya Tuhan yang memerintah. Kadang-kadang kita terima dengan jengkel. Wong Tuhan memerintah kok seperti ini, nggak enak. Masalah yang terjadi dalam hidupku nggak enak. Jalani saja, lakukan saja perintah itu, walaupun rasanya tidak enak, tidak pas, tidak menyukakan hati kita. Lakukan saja perintahnya, karena di sini dikatakan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukan perintahku, aku akan mengasihi. Dan Bapakku juga akan mengasihi, dan aku akan menyatakan diriku kepadanya. Akan menyatakan kuasaku kepadanya. Nyata. Aku akan menyatakan. Coba saudara bisa bayangkan kalimat menyatakan diriku. Menyatakan diriku. Artinya di sini ada Tuhan ingin menyatakan kuasanya menjadi nyata dalam hidup kita. Menyatakan mujizatnya di dalam hidup kita menjadi nyata. Amin. Lakukan saja, jangan protes. Kita lakukan saja. Kalau firman Tuhan pada saat doa, saat chapel, ada firman yang saudara diperintahkan untuk melakukan sesuatu, lakukan saja, jangan protes. Kalau kita misalnya masih sakit hati, bisa nggak kita mengampuni orang yang menyakiti kita? Lakukan saja. Wah, nggak bisa Pak, dia terlalu dalam, nggak bisa. Diriku dihancurkan oleh mereka, masa depanku dihancurkan oleh mereka, aku nggak bisa. Padahal perintahnya apa? Ampunilah dan berdoalah, berkatilah mereka. Tapi kita katakan apa? Kalau yang itu tidak bisa. Lakukanlah, kadang-kadang perintahnya memang tidak pas dengan apa yang ada di dalam hidup kita. Yang diperintahkan Tuhan kadang-kadang enggak apa yang kita enggak mau.
Coba salah satunya kita suruh mengampuni orang yang menyakiti kita. Kayak susah kita. Kita nggak mau tapi kalau itu perintahnya, itu artinya Tuhan mengasihi kita. Saat dia merintah itu Tuhan mengasihi kita. Dan bukan hanya mengasihi, tetapi akan menyatakan dirinya. Garis bawahi. Akan menyatakan diriku kepadanya. Itu kalimat yang luar biasa. Aku akan menyatakan diriku di dalam kehidupan Kris. Aku akan menyatakan diriku dalam kehidupannya Kumala. Gitu? Aku akan menyatakan diriku di dalam hidupnya Bu Desi. Tuhan yang menyatakan dirinya. Artinya menyatakan kuasanya, menyatakan mujizatnya, menyatakan anugerahnya. Ya, kalau kita melakukan perintahnya. Jelas toh di dalam Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kepadanya itu kepada saya. Gitu? Akan menyatakan diriku kepada Sugiarto. Akan menyatakan diriku. Masing-masing menjawab. Ya. Sekarang menjawab diri kalian masing-masing. Kalau kita melakukan perintah Tuhan itu adalah saat dia memerintah itu mengasihi kita. Walaupun gak enak. Coba diperintah, Mas Warno di sini 5 tahun ya. Wah gak mau. Tapi kalau itu yang dimau oleh Tuhan, ya udah diam saja. Tapi gak mau gak enak. Gimana nanti anuku? Aku masih muda Pak, aku kepengen nikah. Aku masih muda Pak, aku kepengen rumah tangga. Aku kepengen kerja, kok di sini suruh 5 tahun. Gak mau toh Mas? Gak mau. Gak mau. Nah, gak mau. Kalau diperintah begitu, kalau Tuhan perintah gitu, kayaknya jelas tidak mau. Gak enak, gak pas. Masa aku suruh menjalani di yayasan 5 tahun. Waduh. Gak mau ya Mas Warno ya. Gak mau. Nah. Padahal perintahnya itu mengasihi. Kalau dilakukan terjadi di balik masalah ada mujizat. Lihat ini. Pada saat pelayan-pelayan itu melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Yang pertama Maria datang kepada Yesus, berseru kepada Yesus ke alamat yang tepat. Yang kedua, untuk mendapatkan mujizat, yaitu apa? Melakukan perintah Yesus. Melakukan perintah Tuhan. Saat melakukan perintah Tuhan, Tuhan akan mengasihi kita dan akan menyatakan dirinya kepada kita. Walaupun tadi saya katakan, walaupun menjalani proses kehidupan itu tidak enak. Ya tak? Tidak enak. Diperintah itu kadang-kadang tidak enak. Apalagi yang perintah Tuhan di tempat yang tidak enak dan harus kita lakukan. Wah, itu tidak enak sekali. Tapi di balik masalah ada mujizat. Itu yang terjadi di perkawinan Kana ini. Ada masalah. Ya? Tetapi ada mujizat di balik masalah itu. Karena dia tahu persis. Dia mengundang Yesus. Bukan berarti kalau sudah mengundang Yesus, kita ada Yesus itu tidak ada masalah. Ada sayang. Ya? Kadang orang-orang, aku sudah percaya kepada Yesus. Yesus sudah tak undang dalam rumah tanggaku. Yesus sudah tak undang dalam keluargaku, dalam diriku. Yesus sudah ada di sini. Lihat ini, perkawinan di Kana ada Yesus. Mengundang Yesus, ibunya dan murid-muridnya.
Kalau sudah mengundang Yesus kira-kira ada masalah nggak? Nggak ada. Betul? Kalau sudah mengundang Yesus kira-kira ada masalah nggak? Nggak ada. Padahal ada. Jangan salah. Kalau diri kita sudah percaya kepada Yesus bukan berarti kita tidak punya masalah. Ada masalah. Cuma keberadaan Yesus masalah dirubah menjadi mujizat. Kan begitu. Ada masalah tapi diubah menjadi mujizat. Makanya temanya di balik masalah ada mujizat. Amin. Oleh sebab itu, satu, untuk cara mendapatkan mujizat, datang kepada alamat yang tepat, yaitu pada Yesus. Ayatnya yang ketiga. Yang kedua, cara mendapatkan mujizat. Yang kedua adalah menuruti perintah Tuhan. Melakukan perintah Tuhan. Pasti terjadi mujizat. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di dalam hidup kita. Tuhan akan menyatakan dirinya. Di Yohanes 14 ayat 21 tadi. Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, kesembuhannya, mujizatnya, anugerahnya. Apalagi diri Tuhan itu apa saja tuh? Aku akan menyatakan diriku kepadanya. Apa saja? Kalau Tuhan sudah menyatakan dirinya kepada kita, ya. Oleh sebab itu nanti sebut namanya masing-masing, ya. Merupakan suatu doa kita semuanya. Dengan iman kita menyebut Tuhan akan menyatakan, Tuhan akan mengasihi aku. Saat aku melakukan perintahnya, Tuhan akan mengasihi aku dan menyatakan dirinya kepadaku. Ya, nanti diucapkan bersama-sama. Saat aku melakukan perintah Tuhan, Tuhan akan menyatakan dirinya kepadaku. Kunya diubah menjadi nama kalian semuanya. Siap? Yang kedua kan melakukan perintah Tuhan. Ya. Saat melakukan perintah Tuhan, Tuhan akan menyatakan dirinya kepada Sugiarto, kepada Gumala, kepada Christian, kepada namanya kalian sebut sendiri-sendiri ya. Ya. Oke gitu ya. Untuk sebagai penutup kita akan sebagai doa kita 3, 2, 1 ya. Jadi gini, saat aku melakukan perintah Tuhan, Tuhan akan menyatakan dirinya kepadaku. Sebut nama masing-masing ya. 3, 2, 1. Saat melakukan perintah Tuhan, Tuhan akan menyatakan dirinya kepada Sugiarto. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.